Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang Yohanes 21 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Latar belakang dari ayat ini sebelumnya adalah ketika murid-murid Yesus begitu kecewa dengan keadaan bahwa ternyata Yesus mati dan akhirnya mereka kembali kepada pekerjaan awal mereka, yaitu sebagai nelayan ikan. Semalam-malaman mereka berusaha untuk mencoba memancing ikan, tetapi satu pun tak ada yang berhasil. Lalu kemudian di siang hari justru Tuhan tampil, Tuhan datang, dan Tuhan mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan akhirnya mereka bisa menemukan ikan sebanyak 153 ekor. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak seperti umumnya mereka ketahui. Mereka semua ahli dalam memancing ikan. Dan biasanya ikan akan mudah terpancing pada malam hari. Tapi justru di siang hari pada saat Tuhan berkata, ikan-ikan malah bisa terpancing oleh mereka. Ini adalah latar belakang yang menggambarkan kenapa ayat ini muncul. Setelah itu mereka sarapan bersama dengan Tuhan. Dan di kesempatan kali ini Tuhan menemukan bahwa Tuhan ingin memulihkan keadaan Simon. Kenapa Simon? Karena Simon Petrus pernah berkhianat kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan cara Tuhan yang luar biasa dalam memulihkan hati Simon yang saat itu mungkin sedang galau, mungkin sedang tidak tahu arah kemana dia harus pergi, sehingga dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang nelayan kembali seperti pekerjaannya yang dahulu. Tuhan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang menarik di sini Tuhan mengatakan dengan kata agape. Agape adalah kasih ilahi yang tak bersyarat, kasih yang luar biasa yang tidak mungkin kita manusia lakukan, hanya dengan kasih dan kekuatan Allah. Lalu jawaban daripada Simon Petrus adalah, ya Tuhan, aku filio kepada engkau. Simon tidak mengatakan dengan kata agape, tapi justru dia mengatakannya dengan filio. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak berhenti di situ saja. Dia terus menanyakan sampai yang kedua kali, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus terus menjawabnya dengan kata filio.
yaitu kasih antara sesama, kasih yang biasa-biasa saja, bukan kasih yang luar biasa atau tak bersyarat seperti yang Tuhan tanyakan kepadanya. Dan sampai pada yang pertanyaan ketiga kali, Tuhan mengganti pertanyaannya dengan, Simon Petrus, apakah engkau filio terhadap aku? Di situ Simon Petrus akhirnya dia menangis dan dia mengatakan, iya Tuhan, aku filio, aku mengasihi engkau. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan Simon. Dipulihkan untuk memulihkan. Waktu kita membaca perikop ini, kita melihat Tuhan tidak bertanya kepada Simon, kenapa kamu kok tega banget mengkhianati aku? Kamu kok bisa menyangkal aku sampai 3 kali? Tega sekali kamu lakukan itu. Tuhan tidak menggubris, Tuhan tidak mempertanyakan soal itu. Walau mungkin secara manusia kita bisa berpikir seperti itu. Kita belajar dari keadaan Simon Petrus di mana Tuhan ingin memulihkan keadaannya tanpa mempersoalkan kembali latar belakang atau tanpa mempersoalkan kembali masa lalu Simon. Tuhan melihat ke depan, tapi seringkali kita melihat ke belakang. Tuhan mau kehidupan Simon pulih dan tidak hanya berhenti pulih, tapi Tuhan juga mau Simon memulihkan sesamanya, memulihkan orang lain. Ada pelajaran penting di sini yang kita dapat dari pelajaran Simon Petrus ini. Yang pertama adalah Tuhan memberi mereka sarapan. Tuhan melihat mereka kembali kepada pekerjaan semula sebagai penjala ikan, itu bukan hal besar. Tetapi Tuhan melihat bahwa mereka butuh untuk mendapatkan makanan, dan itu yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena mereka sudah berusaha semalam-malaman namun mereka tidak menemukannya. Dan akhirnya Tuhan menyediakan makanan itu. Seperti seorang gembala, dia mengerti bahwa domba-dombanya itu yang sangat dibutuhkan adalah makanan. Tuhan melihat yang utama bagi kita adalah kita memperoleh kebutuhan pokok kita, yaitu asupan rohani, supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini. Yang kedua adalah Tuhan memulihkan Simon. Menariknya Tuhan tidak pernah mempertanyakan kenapa dia berkhianat. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ, tapi dia juga mengatakan, kalau begitu engkau beri makan domba-dombaku. Yang menarik di sini Tuhan menggunakan istilah beda. Dia mengatakan beri makan my little lamb, beri makan domba-dombaku yang kecil. Saya bertanya ke Tuhan, maksudnya apa ya? Kenapa harus domba kecil, little lamb? Lamb itu anak domba dan kecil. Lalu saya diberikan pengertian mereka yang masih lemah imannya, mereka yang masih butuh dengan banyak perhatian, banyak tuntunan, banyak pertolongan, karena mereka begitu ringkih, mereka begitu perlu untuk didukung, mereka begitu perlu untuk diperhatikan. Mereka akan mudah sekali tersesat, mereka mudah sekali terjatuh, dan mereka mudah sekali termangsa oleh binatang-binatang buas. Engkau beri makan domba-domba kecil itu. Siapa kira-kira domba-domba kecil di sekitar kita, teman-teman? Mungkin kita bisa bertanya kepada Tuhan, siapa Tuhan domba-domba kecil yang Tuhan percayakan? Siapa Tuhan domba-domba kecil yang Tuhan percayakan? Apakah itu anak kebutuhan khusus kita? Apakah itu saudara kita yang sangat ringkih, yang sangat butuh perhatian? Ataukah itu teman kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan butuh perhatian, dia butuh kekuatan untuk mendapatkan arahan dari Tuhan? Ada banyak domba-domba kecil di sekitar kita. Di ayat yang ke-16 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan memakai kata, perhatikan mereka, tuntun mereka, lindungi mereka. Tidak sama seperti kata sebelumnya yang mengatakan, beri makan mereka. Tuhan mau kita nggak sekedar memberikan asupan rohani, memberikan firman-Nya, tapi Tuhan juga mau kita menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan menuntun mereka supaya mereka bisa mendengar atau suara dari Gembala Agung itu. Kalau domba secara jasmani otomatis memberi makan rumput-rumputan, tetapi domba di sini memiliki pengertian rohani, memberi makan secara asupan rohani, yaitu firman Tuhan.
dan juga melindungi dan menuntun domba-domba tersebut, bisa melindungi dari kuasa kegelapan, kuasa jahat yang ingin selalu menarik domba-domba itu, dan juga menuntun domba-domba tersebut agar mereka bisa mendengar suara dari Gembala Agung. Karena kalau kita nggak mendengar suara dari Gembala Agung, suara siapa yang kita dengar? Dan itu akan berbahaya sekali bagi setiap kita, karena kita akan mudah tersesat. Waktu kita mudah tersesat, kita akan mudah jatuh. Gembalakan domba-dombaku, berikan mereka tuntunan, berikan mereka arahan, karena mereka butuh hal yang seperti itu. Karena di dunia sekarang ini banyak sekali yang menyesatkan, yang membuat kehidupan kita nggak pasti apakah benar ini maunya Tuhan atau ini maunya kita. Tapi waktu kita belajar untuk memperhatikan suara dari gembala kita akan mendapatkan tuntunan darinya. Tuhan mau kita itu benar-benar all out untuk mengasihi Dia. Di sekitar kita ada banyak domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi seringkali mata kita tertutup karena kita begitu banyak punya permasalahan secara pribadi. Waktu kita ditempatkan dalam keluarga yang sangat-sangat bermasalah, justru keluarga yang sangat bermasalah itu bisa sebagai suatu alat yang efektif untuk Tuhan bisa menjadikan kita berkat bagi orang lain. Contohnya seperti saya, memiliki anak kebutuhan khusus. Otomatis dengan keadaan anak kebutuhan khusus itu membawa saya berada di suatu komunitas yang juga teman-teman yang memiliki anak kebutuhan khusus. Dan akhirnya sejalan dengan waktu, saya dipertemukan dengan orang-orang yang punya problem tidak jauh berbeda dari apa yang saya alami. Dan akhirnya saya bisa berbagi apa yang saya miliki bersama perjalanan bersama Tuhan kepada dengan teman-teman yang memiliki ABK juga. Tuhan bisa memakai keadaan situasi tersebut untuk kita bisa memberkati sesama. Karena Tuhan mau kita dipulihkan untuk kita juga memulihkan sesama. Jadi kita tidak hanya minta, Tuhan pulihkan aku, lalu kita stop di situ saja. Tetapi Tuhan mau waktu kita dipulihkan, kita pun ikut bekerja sama dengan Tuhan untuk memulihkan domba-dombanya. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyesal waktu kita menghadapi banyak masalah ataupun problem. Karena semuanya itu justru dipakai Tuhan untuk kita bisa memberkati sesama. Yang penting kita tetap memiliki hati untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih.